Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang asbabut tayammum, sebab-sebab diperbolehkan karenanya tayammum. Dikatakan salah satun, ada tiga. Kali ini yaitu pembahasan yang pertama daripada sebab-sebab diperbolehkannya tayammum. Yang pertama adalah faqdul ma', tidak adanya air. Jadi itu inti pokok daripada tayammum ketika tidak ada air. Asalnya itu. Jadi asalnya tayammum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi ketika tidak ada air. Akan tetapi bukan menjadi kepastian harus tidak ada air kemudian tayammum. Ada sebab-sebab yang lain yang dengannya diperbolehkan seseorang tayammum. Nah, pembahasan yang pertama adalah tidak ada air. Lah tidak ada air bagaimana? Tidak ada air menurut hisan. Karena ada dua macam. Tidak ada air itu kalau di dalam kitab ini karena dipisahkan, maka yang dimaksud dengan faqdul ma' hisan. Benar-benar tidak ada air. Baik ketika dia berada di dalam kota ataupun di luar kota. Maka diperbolehkan dengan tiadanya air tayammum. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu. Sempurnanya ayat ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Falam tajidu, maka jika kalian tidak mendapatkan ma'an air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi ketika tidak menemukan air, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertayamum. Juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam
melihat seseorang yang menyendiri, tidak sholat bersama yang lain. Jadi ketika yang lain itu sholat, orang ini berada di samping sendiri nggak sholat. Ditanya oleh Rasulullah, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum, alasta birajulin muslim. Wahai fulan, apa yang membuat kamu tidak melakukan sholat bersama mereka? Bukankah kamu adalah seorang muslim? Gala, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Artinya apa? Aku memang orang muslim. Walakin asabatni janabatun walama. Aku sedang janabat dan tidak ada air. Artinya apa? Dia menjawab bahwa dia adalah seorang muslim. Dia juga menjawab dia tidak melakukan sholat bersama kaum atau bersama mereka karena sedang janabat, tidak ada air. Hanya katanya Rasulullah, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Maka wajib atas kamu tayamum dengan debu. Fa innahu yakfik, maka tayamum dengan debu tadi itu cukup buat kamu. Artinya apa? Cukup mengangkat hadas kamu. Cukup mengangkat hadas kamu dengan bertayamum, maka hendaknya setelahnya kamu melakukan sholat. Itu dalil. Ketika tidak ada air, maka dilakukan pengganti daripada wudhu atau hadas besar dengan tayamum. Lah, apakah langsung tayamum ketika tidak ada air? Ngelihat masing-masing keadaannya tidak sama. Keadaan nggak sama bagaimana? Keadaan nggak sama itu ngelihat orangnya yang berhadas atau orangnya yang janabat. Kalau orang yang berhadas atau orang yang janabat yakin tidak adanya air, yakin itu berarti apa? 100% sudah tidak ada air. Sekalipun keyakinannya itu dengan kabar dari orang yang adil, menurut Imam Ar-Ramli, keyakinannya dari kabar. Jadi dia nggak ngetahui langsung, tapi dia yakin tidak ada air karena ada yang mengkabari. Siapa yang mengkabari? Yang mengkabari orang yang adil menurut Imam Ar-Ramli. Maka seperti ini, tanpa mencari langsung tayamum. Jadi ketika yakin tidak ada air, baik karena janabat atau karena hadas, maka langsung tayamum tanpa mencari air, sekalipun keyakinan tidak adanya air karena kabar dari orang yang adil menurut Imam Ar-Ramli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar nggak bisa. Artinya apa? Nggak cukup. Nah, tidak cukup. Keyakinan dengan berita harus diketahui dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia menyangka, mengira, ragu adanya air atau tidak adanya air, kayaknya ada, kayaknya nggak ada. Dibilang nggak ada, mungkin ada. Dibilang ada, mungkin nggak ada. Bingung, ragu, bimbang, antara ada, antara nggak ada. Lah, maka wajib mencari.
wajib mencari air. Kapan? Setiap masuk waktunya sholat. Jadi setiap masuk waktunya sholat, wajib baginya mencari air. Untuk apa? Untuk tayamum di dalam waktu. Karena tayamum itu tidak bisa dilakukan di luar waktu sholat. Kita mau sholat maghrib, tayamum sebelum masuk maghrib, nggak boleh. Kita mau sholat isya, tayamum di waktu maghrib sebelum masuk isya, nggak boleh. Maka kewajiban mencari setiap waktu untuk bertayamum di dalam waktu. Amin ya. Nah, wajib mencari. Kenapa? Dia ragu, dia bingung, dia bimbang. Maka wajib mencari untuk bertayamum di setiap waktu. Lah bagaimana mencarinya? Mencarinya itu bi an yufattisha fil manzil. Mereksa di rumah. Di rumah diperiksa. Mungkin ada air, lupa naruh, lupa nyimpen, lupa nandon. Dia nandon air lupa. Nah, diperintahkan nyari dulu dalam rumah. Kalau sudah di rumah nggak ada, setelah dia periksa, setelah dia cari, kemudian indarifqah al-mansubina lil manzil adatan, tetangga kanan kirinya, tetangga kanan kirinya, kalau memungkinkan ada air pada mereka, jika memungkinkan ada air pada mereka, bahkan sekalipun dengan mengganti, membayar, membeli daripada mereka. Kalau nggak ada, ya apa? Kalau nggak ada, melihat sekitarnya dari 4 penjuru, barat, timur, utara, selatan. Lihat, kalau itu di dataran, datar, ya, di tempat yang datar, 4 penjuru. Kalau memang dibutuhkan untuk mondar-mandir, ukuran haddil ghath, yaitu 300 hasta, maka dilakukan mondar-mandir ukuran 300 hasta. Kurang lebih 150 meter insya Allah. Ya, 300 hasta ini kurang lebih 150. Ada yang mengatakan 144 meter. Jadi kalau dia ragu, bimbang, bingung antara ada dan tidak ada, maka ada kewajiban mencari agar bisa bertayamum di setiap waktu. Bagaimana cara mencari? Cara mencarinya pertama ngegeledah rumahnya, mereksa rumahnya. Kalau nggak ada, berarti tetangga kanan kirinya atau depan belakangnya. Kalau memang memungkinkan adanya air di mereka, bahkan kalau perlu kita membelinya, beli. Kalau nggak ada, berarti kita melihat sekitar. Jadi 4 penjuru kalau memang itu dataran yang rata, ya, bukan yang naik turun, tapi dataran yang rata. Kalau memang dibutuhkan untuk mondar-mandir, naik turun ke utara, ke selatan, maka dia mencari. Nah, mencari itu sebatas apa? Haddil ghath 300 hasta. Nah, 300 hasta itu kurang lebih 150 meter, ada yang mengatakan 144 meter. Itu kalau apa? Kalau ragu, kalau
bimbang kalau menyangka adanya air. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Syarat apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, an ya'mana ala nafsi wa malih. Harta dan nyawanya aman. Jangan sampai dengan mondar mandir harta dan nyawanya hilang. Kalau aman nyawanya, aman hartanya, maka dia mencari. Sekalipun hartanya sedikit, nggak banyak. Harus aman. Walaupun sedikit. Kemudian juga harus aman apa? Harus aman ikhtisas al-muhtaramat. Ikhtisas al-muhtaramat. Ikhtisas itu barang-barang najis tapi yang dimuliakan. Barang-barang najis tapi yang dimuliakan karena dibutuhkan. Seperti apa? Pupuk najis tapi dibutuhkan, ya, maka disebut dengan muhtaram. Walaupun bukan punyanya dia, orang titip, maka harus aman juga walaupun itu najis. Juga harus aman apa? Anggota badannya. Anggota badannya tidak terpotong, kakinya tidak luka, tangannya dan lain-lain sebagainya. Juga aman daripada keluarnya waktu, sekiranya mondar mandir tidak keluar waktunya, nah, masih di dalam waktu. Nah, ini syarat-syaratnya. Kalau memang syarat-syarat ini nggak ada, maksudnya nggak aman nyawanya, atau aman nyawanya tapi nggak aman hartanya, atau aman hartanya tapi nggak aman anggota badannya, atau aman anggota badannya tapi nggak aman ikhtisas al-muhtaramah tadi itu, sekalipun bukan punyanya dia, atau aman ikhtisasnya tapi nggak aman keluarnya waktu, maka ketika syarat ini ada yang tidak ada, maka tidak wajib mencari. Jadi wajib mencari ketika aman ini semuanya. Aman nyawanya, aman anggota badannya, aman hartanya, aman ikhtisas muhtaramnya walaupun milik orang lain, aman juga daripada keluarnya waktu. Nah, paham ini ya? Nah. Itu yang kedua. Dan nanti ada pembahasan lagi. Pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga apa? Pembahasan yang ketiga, kalau dia yakin adanya air. Akan tetapi keyakinan adanya air itu di radius 9.000 hasta. Yakin adanya air. Ini kalau di radius 9.000 hasta, Anda bakal menemukan air. Yakin. Yang disebut dengan haddul gurub. Yaitu 9.000 hasta. Kurang lebih 4,5 kilo. Radius 4,5 kilo. Ketika dia yakin adanya air di radius 4,5 kilo, maka wajib mencari. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau barat, timur, utara, selatan, wajib dia cari. Kalau memang yakin bakal adanya air di radius 4,5 kilo. Lah, kalau yakin adanya air, apakah ada syarat? Dia wajib mencari. Apakah ada syarat? Ada syarat. Syaratnya hampir sama dengan tadi. Aman tadi itu. Tapi yang tidak disyaratkan aman apanya? Lam yushtaratil amnu alal ikhtisas. Tidak disyaratkan aman atas ikhtisas. Oh, ini kalau anak nyari. Ini
ada dua. Yakin adanya air di radius 300 hasta, yaitu 144 meter atau 150 meter. Juga yakin di radius 9.000 hasta, yaitu 4,5 kilometer, maka tidak disyaratkan aman. Apanya? Al-ikhtisos, benda najis yang dimuliakan. Juga tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan aman atas harta yang wajib dia pakai harta tersebut untuk membayar atau membeli air atau ongkos. Nggak harus aman. Juga tidak harus aman daripada keluarnya waktu. Intayaqanal ma' fi hadil ghas, kalau memang dia yakin adanya air. Kalau yakin adanya air di jarak 300 hasta. Tadi pembahasan kalau kita ragu ya, bingung, maka harus aman dari keluarnya waktu. Tapi kalau yakin adanya air di jarak 300 hasta, maka tidak harus aman daripada keluarnya waktu. Nggak harus aman. Kalau di radius 300 hasta yakin adanya air. Kalau ragu adanya air harus aman. Tapi kalau yakin adanya air di jarak 300 hasta, maka tidak ada syarat harus aman dari keluarnya waktu. Tapi kalau di jarak radius 4,5 kilometer, ini tidak harus aman ikhtisosnya, tidak harus aman harta yang dipakai untuk membayar atau ongkos air, juga tidak harus aman daripada keluarnya waktu. Nah, kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu yakin adanya air, tapi di radius lebih dari 4,5 kilo, yang dinamakan dengan hadul bu'ud. Dinamakan hadul bu'ud. Ini lam yajib, tidak wajib sudah. Tidak wajib mencari. Tidak wajib mencari, tidak wajib mendatangi. Terus tayamum. Tayamum. Ini dulu ya. Dulu ditempuh dengan jalan atau keledai. Kalau sekarang sepeda motor gampang, tutup. Ya, sampai dulu ini. Jadi ada pembahasan hadul ghath, hadul gurub, ada hadul bu'ud. Nah, kalau yakin ini sudah yakin tidak ada air, sudah tanpa mencari, langsung tayamum. Mencari percuma, tulinan namanya. Sudah yakin nggak ada air, nyolei. Ya. Yang kedua, kalau ragu, bingung, bimbang adanya air dan tidak adanya. Lah, ini ngelihat kalau itu masih di haddul ghath, yaitu jarak 300 hasta, maka wajib mencari dengan syarat aman harta, aman anggota badan, aman nyawa, aman keluarnya waktu, amannya ikhtisos walaupun milik orang lain. Ya. Kalau yakin adanya air di radius 300 hasta atau 144 meter atau 150 meter, maka tidak harus aman dari keluarnya waktu. Atau dia yakin adanya air di radius 9.000 hasta atau 4,5 kilo, maka wajib mencari. Yakin ya? Wajib mencari. Harus aman nyawanya, harus aman anggota badannya, harus aman hartanya, tapi tidak harus aman ikhtisosnya. Ya. Tidak harus aman ikhtisosnya, juga tidak harus aman harta yang wajib dia pakai untuk membeli atau ongkos air. Ya. Kalau yakin
adanya air tapi di atas haddul ghurub, di atas 9.000 hasta, maka tidak wajib mencari. Berarti lebih dari 9.000 hasta itu lebih dari 4,5 kilo. Nah, lebih dari 4,5 kilo sudah wajib mencari, langsung tayamum. Nah, ini pembahasan pertama. Mudah-mudahan nggak bingung, mudah-mudahan mudah difahami. Kalau bingung bisa diulang-ulangi nanti mendengarkannya agar bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dipelajari dan bisa diajarkan kepada yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.